Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dari surah Al-Baqarah ayat ke-32 dapat kita ambil hikmahnya sebagai berikut. Setelah ada bukti Nabi Adam layak sebagai khalifah di muka bumi ini, maka para malaikat berkata, Maha suci Engkau Allah. Tidak ada satupun ilmu yang aku bisa ketahui kecuali ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ucapan malaikat tersebut, Maha suci Engkau Allah, mempunyai faidah li ta'zim, artinya mengagungkan, dan faidah li takrim, artinya memuliakan. Sedangkan ucapkan tidak ada satupun ilmu yang aku bisa ketahui kecuali ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami, mempunyai maksud ngasor atau merendahkan diri. Begitulah makhluk harus mempunyai prinsip. Allah ngapes ngasor ngagungake wong liya. Prinsip kita sebagai makhluk Allah yang pertama harus mengalah. Yang kedua harus merasa tidak punya daya apapun. Yang ketiga harus merendahkan diri. Yang keempat harus memuliakan makhluk lain. Tidak hanya manusia tapi semua makhluk Allah. Dan sesungguhnya Engkau maha mengetahui dan maha bijaksana. Kata al-alimu menjadi sifat Allah yang disebut lebih dahulu daripada sifat al-hakimu. Dalam kitab Sawi dijelaskan bahwa ilmu yang Allah berikan pada Nabi Adam mendasari sebuah hikmah kejadiannya Nabi kita Adam alaihissalam sebagai khalifah. Dan sesungguhnya hikmah itu menumbuhkan sebuah hasil dari berbagai ilmu. Sifat al-hakimu mempunyai dasar kesungguhan dalam sifat berperilaku. Sedangkan ilmu mempunyai makna kesungguhan dalam sifat zat. Sedangkan sifat al-alimu atau ilmu mempunyai makna kesungguhan dalam sifat zat. Dari penjelasan surat Al-Baqarah ayat 32 dapat kita ambil hikmahnya bahwa ada beberapa golongan makhluk Allah. Satu, golongan makhluk Allah yang cerdas otak, cerdas hati, dan cerdas dalam perilaku atau amalnya. Seperti contoh Nabi kita Adam alaihissalam, Nabi Muhammad SAW, dan para nabi rasul lainnya, dan banyak dari golongan umat kita Nabi Muhammad SAW, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Yang kedua, golongan makhluk Allah yang cerdas otaknya, cerdas hatinya, bodoh perilakunya atau amalnya, seperti Raja Fir'aun, Raja Namrud, Abu Jahal, dan Abu Lahab, dan juga dari golongan bangsa iblis. Tiga, golongan makhluk Allah yang cerdas otaknya, bodoh hatinya, bodoh perilaku atau amalnya, seperti santri Nabi Musa yaitu Qarun. Golongan umat Nabi Muhammad yang suka sowan kiai, minta cepat kaya, ketika sudah kaya lupa ibadah, lupa bersodakoh, dan lupa kepada Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Golongan makhluk yang bodoh otaknya, bodoh hatinya, bodoh perilakunya, seperti Auj binti Unuk binti Nabi Adam alaihissalam. Orang-orang yang sehat jasmani dan rohaninya, tidak mau bekerja, sukanya makan dan tidak mau beribadah. 5. Golongan makhluk yang bodoh otaknya, bodoh hatinya, cerdas perilakunya, seperti sahabat Nuaim, santri yang taklid hanya dengan satu guru, sudah tidak mau menerima saran atau guru lain. 6. Golongan makhluk yang bodoh otaknya, cerdas hatinya, cerdas amalnya atau perilakunya, seperti Syekh Ibnu Hajar. 7. Golongan makhluk yang bodoh otaknya, cerdas hatinya, bodoh amalnya, seperti orang-orang yang mengenal Allah belum mau beribadah. Cerdas hati mempunyai dasar ikhlas lillahi ta'ala dan berpotensi dapat petunjuk
dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan cerdas perilakunya golongan orang-orang bodoh yang melakukan pekerjaan atas dasar perintah seorang waliullah yang masyhur di dunia, seorang waliullah yang namanya masyhur di langit dan namanya masyhur di bumi.